Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita diberikan anugerah untuk kita bisa datang beribadah. Dan mari siapkan hati dan pikiran saudara. Benar-benar kita mempersiapkan pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Setiap gangguan, setiap halangan untuk kita bisa tidak fokus pada ibadah pagi hari ini. Mari kita benar-benar kita singkirkan semuanya. Dan biar kita hanya terfokus kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa di surga untuk hari yang luar biasa. Tuhan jadikan kepada kami semua. Dan kesempatan ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah-Mu. Biar Tuhan hadiran-Mu menjamah, melawat setiap kami dan kerinduan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar Tuhan setiap Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mengganggu kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan, kami bisa datang, fokus kami, hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk beribadah memuji Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Hanya bagi-Mu terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kami datang kepadamu
Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Ia ingkar janji. Kami nyanyikan kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu sungguh tiada batasnya Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau memuji nama-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Oh, kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari datang kepada Tuhan pagi hari, katakan kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu sungguh tiada batasnya Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan pagi hari ini, katakan kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu sungguh tiada batasnya Tuhan. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar
aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. Yesus, Engkau kuatku. Yesus, Engkau perisaiku. Oh Yesus, Engkau pengharapanku. Oh Yesus, Engkau perlindunganku. Ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu, Tuhan. Hanya bagi-Mu penyembahanku, kekuatanku di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau perlindunganku. Kau tiada batasnya, Engkau penuh kuasa. Kaulah keselamatanku, kota benteng perisaiku. Ku ingin dalam-Mu. Oh, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, biar kasih-Mu, anugerah-Mu memenuhi hamba-Hamba-Mu. Ini kami Tuhan, memuji nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, agungkan kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Ini rinduku kepadamu. Kau dapati hatiku, rindu hadirat-Mu. Untuk menyembah
Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menaikkan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Ini kami Tuhan, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menaikkan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Aku menyembahmu, Yesus, oh Yesus Tuhan, yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin pergi menjauh darimu, Yesus. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Engkau di dalamku, aku di dalammu, diam di hadiratmu. Mau menyenangkanmu Bapa. Bertata di atas pujian kami, haleluya. Menyembahmu
datang kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat sembah pujian kepada Dia. Yes God. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tatamu ya. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tatamu ya. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Ku bawa pujian bagi-Mu, sembah, sembah, sembah Dia, sembah, sembah, sembah Dia, sembah, sembah, sembah Dia, sembah, 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 menyembah-Mu, 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 puji-Mu, mulia-mulia. Oh God, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Curahkan kuasa-Mu di tengah umat-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, oh, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu yang terbesar. Nyanyi dengan iman percaya saudara. Dipuji, ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu,
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to the Lord God Almighty, and I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Singing, oh, Selah. For your name is great and greatly to be praised. Give a praise to Jesus. Hallelujah. Shout to the Lord. He's mighty. He's worthy. He's wonderful. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai kekal, yang sudah memulihkan kami pagi hari ini, yang memberi kami kekuatan yang baru, dan yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Dan terlebih dari semua itu, yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita, untuk pengharapan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sekalipun doa kami belum dijawab Tuhan, tapi hari ini kami percaya dan beriman Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami akan memberikan persembahan. Biar taburan persembahan kami semuanya dikuduskan dan diberkati untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar kami mengucap syukur dari hati kami untuk semua kebaikan demi kebaikan dan anugerah Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, yang kami alaskan semua doa kami ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mesbah pagi akan diakhiri pada tanggal 13 Desember 2020 dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Januari 2021. Hai guys, yuk join di M Christmas Service dengan tema Christmas Gift pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Yuk kita sama-sama ikuti ibadah Natal ini, pasti seru banget nih. See you guys! Online service hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 akan dilayani oleh Pastor Henry. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, jangan lewatkan HCC Christmas dengan tema Home Christ Home pada tanggal 25 Desember 2020, YouTube channel HCC Surabaya pada pukul 17.00. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak dan Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Dan bagi putra-putri Anda akan ada Kemi Christmas pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 16.00 via aplikasi Zoom. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Felix pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Jemaat HCC, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Dan mari sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita undang untuk sujud kembali lagi di hadapan Tuhan, berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih-Mu yang dahsyat. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Biarkan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah Roh Kudus. Ini waktu-Mu, ini tempat-Mu, ini umat-Mu. Seluruh hidup dan hati kami, biarlah sepenuhnya benar-benar menjadi milik-Mu. Arahkanlah kami, titiklah kami, tuntunlah kami pada seluruh kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sebab bukankah firman-Mu berkata bahwa urapan itulah yang akan mengajar. Urapi kami ya Roh yang agung, Guru kami yang besar, Roh Kudus tuntun kami pada sebuah kebenaran, dan supaya ketika kami mengerti kebenaran, kami boleh melakukan kebenaran, dan ketika kami melakukan kebenaran, all the glory, segala pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry sekeluarga yang memberi saya kesempatan untuk sekali lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda, Jemaat HCC. Nah, hari ini saya mau bawa kepada Anda 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat 1, Alkitab berkata, Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang berjalan bersama-sama dengan mereka, mengikuti mereka. Dan batu karang itu sebenarnya ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Satu kali Paulus kepada jemaat mula-mula, jemaat di Korintus, memberitahukan kepada mereka peristiwa dan mengingatkan mereka peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, perjalanan 40 tahun di padang gurun. Dan yang menariknya dalam 1 Korintus 10, Paulus kemudian mengingatkan kepada jemaat Korintus hari itu bahwa sebenarnya ada 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun di zaman Musa. Apa saja dosa-dosa, 5 dosa besar tersebut? Anda boleh lihat ayat yang ke-6. Dosa pertama, Paulus berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Perhatikan, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi dosa pertama yang disebutkan Paulus yang dilakukan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun di zaman Musa adalah mereka menginginkan hal-hal yang jahat.
Bahasa Inggris bagus sekali, bahasa Inggris menggunakan kata lust after evil things. Mereka punya hawa nafsu yang besar terhadap hal-hal yang jahat. Jadi dosa pertama bangsa Israel menurut Paulus adalah mereka punya hawa nafsu. Dosa yang kedua, ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh Anda perhatikan. Ayat 7 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Dosa kedua yang disebutkan Paulus yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun di padang gurun di zaman Musa adalah mereka bukan hanya punya hawa nafsu terhadap hal yang jahat. Tapi yang kedua mereka menjadi penyembah berhala. Dosa ketiga ayat yang ke-8 Paulus kemudian berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa ketiga adalah percabulan. Dosa keempat ayat yang ke-9. Ayat 9 Paulus berkata, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa keempat, mereka mencobai Tuhan. Dosa kelima ayat yang ke-10 Paulus kemudian berkata dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa kelima adalah mereka bersungut-sungut. Jadi nomor 1 hawa nafsu, nomor 2 penyembahan berhala, nomor 3 percabulan, nomor 4 mereka mencobai Tuhan dan nomor 5 mereka bersungut-sungut atau saya lebih suka menggunakan kata tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Ayat 11 menaliknya adalah Paulus kemudian mengulang kembali apa yang dia katakan di ayat ke-6. Sebab ayat 11 maupun ayat 6 adalah tujuan mengapa dia mengingatkan mereka tentang hal tersebut. Kenapa dia mengingatkan mereka tentang peristiwa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, 5 dosa besar yang mereka lakukan di zaman Musa. Kenapa dia mengingatkan mereka? Dan ayat 11 berkata semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan Paulus berkata tujuan dia mengingatkan orang Israel hari itu, gereja mula-mula hari itu di zaman Paulus, gereja Korintus adalah dia berkata supaya ini menjadi contoh dan peringatan bagi Anda dan saya. Jadi menariknya adalah Paulus mau bilang begini, sekalipun dosa ini sudah terpisah ribuan tahun yang lampau dari gereja mula-mula dan plus ribuan tahun yang lampau dari kita gereja modern hari ini, Paulus mengatakan bahwa sekalipun sudah terpisah demikian lama, walaupun situasi, kondisi, keadaan sudah serba berbeda, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel, 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel hari itu, dapat Anda dan saya lakukan hari ini. Nah ini buat saya menarik. Sebab Anda lihat sekalipun sudah terpisah ribuan tahun, berarti kita tidak bisa lagi berkata, oh ini karena budaya bangsanya sama. Enggak bisa. Sebab Anda jelas tahu bahwa gereja mula-mula di Korintus berbagai macam suku bangsa, terutama bangsa Yunani, Romawi ada di situ. Jadi tidak bisa dibilang budaya bangsanya berbeda, sebab budaya bangsanya masih sama, sebab ternyata budaya bangsanya sudah berbeda. Bahasanya sudah berbeda, keadaan ekonomi sudah berbeda, keadaan sosial politik berbeda, keadaan budaya berbeda, keadaan militernya sudah berbeda. Segala sesuatu sudah berbeda. Anda boleh berkata, oh itu sebab pemikiran manusia sekalipun sudah berpindah ribuan tahun tetap sama. Tidak bisa. Sebab Anda lihat cara berpikir orang modern berbeda dengan cara berpikir orang dulu. Dan kita tidak bisa mengatakan apapun juga. Satu-satunya alasan kenapa Paulus mengatakan itu adalah bukan karena keadaannya sama, bukan karena pemikirannya sama, bukan karena budayanya sama, bukan karena bahasanya sama, bukan, tetapi hanya ada satu alasan menurut saya. Sebab roh yang bekerja di zaman Musa yang membuat orang Israel jatuh dalam dosa adalah roh yang sama yang masih bekerja sampai hari ini. Satu-satunya alasan yang saya bisa pikirkan adalah sebab ada satu kuasa kegelapan yang sama yang bekerja dulu tetap masih bekerja sampai hari ini. Nah, kalau Anda tanya pada saya, roh apakah itu Pak? Izinkan saya memberi nama terhadap roh tersebut.
Izinkan saya menyebut roh itu sebagai roh Mesir. Mungkin Anda pernah mendengar pendeta khotbah soal peristiwa bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun di zaman Musa. Dan mungkin Anda pernah dengar pendeta ngomong begini, saudara-saudara, hari itu sekalipun orang Israel keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak pernah keluar dari mereka. Setuju? Itulah yang coba saya katakan pada Anda, ada satu roh Mesir, ada satu kuasa dosa yang bekerja dalam hidup orang Israel pada waktu itu. Dan yang saya percaya, Paulus juga percaya, masih tetap bekerja sampai hari ini. Saya memberi nama roh Mesir, dan yang kedua saya memberi nama roh Mesir alasannya adalah sebab sebentar saya akan tunjukkan langsung pada Anda bahwa ada 3 hal, ada 3 dosa, ada 3 karakteristik dari roh Mesir ini yang sebenarnya bukan dimulai oleh orang Israel. Tetapi sebenarnya lebih dahulu dimulai oleh orang Mesir sebenarnya. Izinkan saya mengulang. Kenapa saya menyebut roh Mesir? Sebab sekalipun itu dilakukan oleh orang Israel di zaman Musa, tetapi sebenarnya tidak dimulai dari orang Israel. Tetapi sebenarnya sebentar saya akan tunjukkan pada Anda bahwa itu dimulai dari orang Mesir yang menjajah mereka. Nah, secara cepat saja supaya tidak lebih membingungkan Anda, apa karakteristik, apa dosa pertama dari roh Mesir? Mari saya tunjukkan pada Anda ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Salah satu dari 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel menurut Paulus adalah ayat 10 dia berkata, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Salah satu dosa yang dilakukan oleh orang Israel adalah bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Dan saya akan tunjukkan nanti pada Anda bahwa sebenarnya unthankfulness, ungratefulness, ini dosa pertama roh Mesir, sebenarnya tidak dimulai dari orang Israel, tetapi sebenarnya dimulai dari orang Mesir yang menjajah mereka. Bahkan penjajahan perbudakan orang Israel di tanah Mesir justru dimulai dari satu dosa ini. Coba Anda lihat Keluaran pasal 1 mulai dari ayat yang ke-7. Keluaran 1 ayat yang ke-7, Keluaran pasal 1 ayat ke-7, Alkitab berkata begini bagi kita. Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga seluruh negeri itu dipenuhi oleh mereka. Jadi Anda lihat Keluaran 1 ayat 7 sebenarnya adalah penggenapan, sebagian penggenapan dari Kejadian 1 ayat 28. Anda masih ingat 5 mandat budaya? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasa. Dari 5 mandat tersebut 3 digenapi dalam Keluaran 1 ayat yang ke-7. Tapi perhatikan ayat 8. Ayat 8 kemudian Alkitab berkata, kemudian bangkitlah seorang Fir'aun yang baru, seorang raja yang baru, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Garis bawahi kata tidak mengenal Yusuf. Apa arti kalimat tidak mengenal Yusuf? Anda tahu cerita Yusuf bahwa ketika bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya mengalami 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Hari itu karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, bangsa Mesir bisa melewati 7 tahun masa kelaparan. Anda tahu ceritanya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya bangsa Mesir bisa survive dan melewati 7 tahun masa kelaparan. Bahkan bangsa Mesir menjadi bangsa yang kaya, bangsa yang mulia, bangsa yang besar. Dia menjadi satu bangsa yang menjadi bangsa yang luar biasa justru di 7 tahun masa kelaparan. Kenapa? Sebab ketika mereka mengalami kelaparan, bangsa-bangsa di sekitar tidak punya bahan makanan. Dan mereka harus ke Mesir membayar harga yang mahal untuk memberi bahan makanan dari Mesir. Itu sebabnya Mesir mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Bapak Ibu Jemaat HCC, kalau seandainya hari ini kita bisa gambarkan sebagai 7 tahun masa kelaparan, saya percaya kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, sama seperti hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf. Supaya Anda dan saya bisa melewati masa pandemi yang sulit ini, dan saya percaya satu hal.
Bukan hanya kita bisa survive, bertahan melewati masa pandemi ini, tapi saya percaya bahwa dengan hikmat daripada Tuhan, kita bisa diberkati di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Sebab saya percaya Anda dan saya dipanggil supaya menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu saya mau percaya itu. Amin, haleluya. Nah oleh sebab itu, oleh sebab apa yang Yusuf lakukan, oleh sebab jasa baik Yusuf. Fir'aun atau Raja Mesir pada waktu itu menyerahkan tanah Goshen, tanah terbaik untuk penggembalaan bagi keturunan Yusuf, tepatnya bagi keturunan Yakub. Sehingga setiap kali berganti pemerintahan, berganti raja yang baru, mereka mengizinkan orang Israel hari itu untuk terus menggunakan tanah Goshen. Mengizinkan orang Israel untuk berkembang, untuk menjadi kaya, untuk menjadi hidup di tanah Goshen. Dalam perlindungan bangsa Mesir. Kenapa? Sebab mereka selalu mengingat jasa baik, kebaikan Yusuf bagi tanah Mesir mereka, bagi negara Mesir mereka. Tiba-tiba Keluaran 1 ayat 8 berkata, tiba-tiba bangkitlah satu raja baru, satu Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Tidak mengenal Yusuf artinya ada Fir'aun yang baru yang menolak mengakui semua kebaikan Yusuf bagi dirinya, bagi negaranya Mesir. Saya tanya sama Anda, orang seperti apa yang Anda akan sebutkan, orang seperti apa yang tidak tahu mengingat jasa baik orang lain kepada dirinya? Anda sebut orang apa itu? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Makanya ketika muncul raja baru, Fir'aun yang baru, yang tidak mengingat jasa kebaikan Yusuf. Sebenarnya dosa pertama yang dilakukan oleh Mesir dalam cerita Keluaran adalah dosa tidak mengucap syukur, unthankfulness, tidak tahu berterima kasih, ungratefulness. Kita lupa bahwa seringkali justru dosa kecil inilah yang menjadi penyebab utama perbudakan Israel di tanah Mesir. Dengar, dosa kecil akan seringkali membawa kita pada perbudakan dosa yang besar. Sebab hal-hal yang besar selalu dibangun di atas hal-hal yang kecil. Sehingga dosa kecil akan membawa Anda pada perbudakan dosa yang besar. Ada pendeta berkata, kita sering kali jatuh bukan karena tersandung batu besar. Kita sering kali jatuh karena tergelincir kerikil yang kecil. Betul. Dosa kecil sering kali membawa seseorang masuk pada perbudakan yang besar. Dengar, kita mungkin tidak melakukan dosa besar seperti pembunuhan. Anda mungkin tidak melakukan dosa besar seperti perzinahan. Anda mungkin tidak melakukan dosa besar seperti perampokan. Tetapi berapa banyak dari Anda yang kalau mau jujur masih melakukan dosa yang kecil. Apa itu? Dusta putih. Apa itu? Unthankfulness. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Dan justru dosa kecil inilah menjadi penyebab perbudakan di tanah Mesir. Dosa kecil membawa kita kepada dosa yang besar. Kenapa orang khawatir? Tidak mengucap syukur. Kenapa orang takut? Tidak mengucap syukur. Kenapa orang kecewa? Tidak mengucap syukur. Kenapa orang kepahitan? Tidak bisa mengucap syukur. Ternyata hal-hal yang besar dibangun dari hal-hal yang kecil. Sama, kesuksesan yang besar juga sebenarnya adalah hasil dari hal-hal yang kecil. Rumah yang besar dibangun di atas batu bata, tumpukan batu bata yang kecil. Semen, kerikil, pasir yang kecil. Seringkali kita menginginkan keberhasilan yang besar. Tetapi kita tidak pernah mau excellent dalam hal-hal yang kecil. Kita mau kekayaan yang besar. Tapi kita tidak mau setia pada hal-hal kecil. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, barang siapa setia pada perkara-perkara yang kecil, maka dia akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Semua hal yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nomor 2 yang perlu Anda mengerti bahwa bukan semua hal besar dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Tapi nomor 2, mujizat yang besar justru seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil. Mujizat yang besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Saya beri contoh sama Anda. Anda mungkin masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sadarkah Anda bahwa satu-satunya mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh 4 Injil, seringkali apa yang ada di Matius belum tentu ada di Lukas, apa yang ada di Lukas belum tentu ada di Yohanes. Tapi ada satu mujizat yang ditulis oleh keempat Injil dan satu-satunya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang.
Berarti ini mujizat yang spesial, mujizat yang luar biasa. Dan mujizat itu dimulai dari apa? Ketika semua orang yang mengikuti Yesus mulai kelaparan dan murid-murid berkata, "Guru, suruh mereka pulang sebab kalau tidak kita harus memberi mereka makan." Suruh mereka pergi ke kota-kota sekeliling. Dan Tuhan Yesus berkata, "Tidak, kamu yang harus memberi mereka makan." Dan perhatikan, reaksi murid-murid ada dua. Sebagian besar murid berkata, "Berapa dinar yang harus kami keluarkan untuk memberi mereka makan?" Selalu mereka berpikir bahwa problem yang besar, solusi dari problem yang besar adalah perlu kunci yang besar. Tapi menariknya ada satu murid Yesus, kalau saya tidak salah Andreas, yang kemudian datang pada Tuhan Yesus kira-kira begini. Andreas berpikir bahwa cara terbaik untuk memberi semua orang makan adalah mengumpulkan makanan yang dimiliki oleh beberapa orang dan meminta orang-orang yang membawa makanan, bekal makanan untuk dibagikan kepada mereka yang tidak punya. Tapi hari itu mungkin yang bersedia memberi bekal makan siangnya kepada Andreas untuk dibagikan pada orang lain hanyalah seorang anak kecil. Dan mungkin itu juga sebabnya Andreas kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, saya sudah mencoba meminta orang yang mungkin bawa bekal makan siang untuk dibagikan dengan orang lain supaya mereka juga bisa menahan lapar. Tapi yang mau memberi makan siang mereka hanyalah seorang anak kecil, 5 ketur roti 2 ekor ikan." Sesuatu yang kecil, bekal makan siang anak kecil, sesuatu yang kecil. Tapi Anda tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan hal yang kecil? Dia mengambil 5 ketur roti, kemudian Alkitab berkata dia mengucap syukur. Hal-hal yang kecil apabila kita serahkan di dalam tangan Tuhan yang besar, kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Dan mujizatnya adalah Anda sudah tahu dia memberi makan 5.000 orang. Dia melipat gandakan roti dan ikan. Dia memberi makan 5.000 orang. Belum sampai di situ. Selesai semua makan sampai kenyang, Anda tahu ceritanya, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan sisa-sisa roti." Saya tanya pada Anda, apa arti sisa bagi Anda? Sisa adalah sesuatu yang sudah kehilangan nilai aslinya. Sisa adalah sesuatu yang dipandang remeh. Sisa adalah sesuatu yang dipakai mungkin untuk dibuang. Sisa adalah sesuatu yang sudah tidak berharga. Sisa adalah sesuatu yang tidak bernilai. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkan sisa roti." Kumpulkan apa yang kamu anggap tidak berharga. Kumpulkan sesuatu yang kamu pikir sudah tidak bernilai. Kumpulkan segala sesuatu yang kamu pandang remeh untuk dibuang. Kumpulkan semua itu, semua yang kecil. Dan yang menariknya ketika mereka mengumpulkan yang kecil, wow, sisa berapa bakul? 12 bakul. Ternyata hal-hal yang besar, mujizat yang besar selalu dimulai dari menghargai hal-hal yang kecil. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar untuk terus mengucap syukur, terus berterima kasih. Be grateful, be thankful. Jangan punya roh Mesir yang pertama, di mana kita ungrateful, unthankful, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Hal kedua, mari kita lihat roh Mesir yang kedua. Dosa atau karakteristik roh Mesir yang kedua. Perhatikan kembali 1 Korintus 10 ayat 9 dan ayat 10. Saya mau menunjukkan pada Anda sesuatu yang luar biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 berkata, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut atau digigit oleh ular." Bolehkah Anda bilang sama-sama ular? Baik. Ayat 10 dia berkata, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Sama-sama sekali lagi, tolong katakan malaikat maut. Sip. Anda lihat berarti salah satu penyebab kematian orang Israel di padang gurun menurut Paulus adalah kematian yang didatangkan oleh ular dan malaikat maut. Sekali lagi. Salah satu penyebab utama kematian orang Israel di padang gurun adalah mereka mati karena disebabkan oleh ular dan malaikat maut. Sadarkah Anda bahwa ular dan malaikat maut adalah tanda yang Tuhan berikan justru kepada orang Mesir, kepada Fir'aun, supaya Fir'aun mau melepaskan orang Israel dari perbudakannya? Sadarkah Anda itu?
Tanda pertama yang Tuhan berikan kepada Fir'aun lewat Musa, supaya Fir'aun yakin bahwa ini benar-benar dari Tuhan, dan Fir'aun mau melepaskan orang Israel dari perbudakannya. Tanda pertama, ada yang masih ingat, tongkat berubah menjadi ular. Dan ada yang ingat, tanda terakhir yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, bangsa Mesir, supaya Fir'aun mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakannya, adalah tulah ke-10, kematian anak-anak sulung di Mesir dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ular dan malaikat maut adalah tanda yang Tuhan berikan supaya Fir'aun mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Menariknya tiba-tiba 1 Korintus Paulus kemudian berkata begini, yang mengalami ular dan malaikat maut bukan cuma Mesir, yang mengalami ular dan malaikat maut sekarang adalah orang Israel. Berarti bagi Paulus sederhana, Bapak Ibu, sederhana. Bagi Paulus berarti ketika orang Israel mati karena ular dan malaikat maut, berarti bagi Paulus orang Israel di zaman Musa 40 tahun di padang gurun sudah berubah jadi sama seperti orang Mesir. Dosa orang Israel di padang gurun adalah dosa yang sama yang dilakukan oleh Fir'aun yang memperbudak mereka. Dengarkan baik-baik. Apa yang menyebabkan Fir'aun terus-menerus tidak mau percaya pada Tuhan? Sehingga Tuhan harus kasih tanda demi tanda, demi tanda, demi tanda, demi tanda, demi tanda, demi tanda. Baru dia kemudian mau percaya. Apa yang menyebabkan dia berlama-lama melepaskan orang Israel? Sederhana. Alkitab berkata sebab tiap kali Tuhan beri tanda, dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Dan setiap kali Tuhan beri tanda, dia mengeraskan hati lagi. Tuhan beri tulah, Tuhan beri tanda lagi, dia mengeraskan hati. Tuhan beri tulah, dia mengeraskan hati lagi. Tuhan beri tulah, dia mengeraskan hati lagi. Tiap kali Tuhan memberi tanda, memberi tulah, Alkitab berkata Fir'aun mengeraskan hatinya. Atau Allah mengeraskan hati Fir'aun. Berkali-kali Alkitab mengatakan itu. Tiba-tiba Paulus berkata, yang mengalami ular dan malaikat maut bukan hanya orang Mesir, yang mengalami ular dan malaikat maut sekarang adalah orang Israel. Berarti dosa yang dilakukan orang Mesir sekarang sama menjadi dosa yang dilakukan oleh orang Israel. Apa itu? Mengeraskan hati. Atau izinkan saya menyebut sebagai unbelief, tidak percaya. Karakteristik pertama, unthankfulness, tidak tahu berterima kasih. Tapi karakteristik kedua dari Raja Mesir adalah unbelief, tidak percaya. Yang menariknya yang membuat Mesir berbeda dengan Israel hari itu hanya satu hal. Kepada Mesir Tuhan beri tulah berupa hukuman demi hukuman demi hukuman. Fir'aun terus mengeraskan hatinya. Tetapi kepada Israel Tuhan memberi pertolongan demi pertolongan demi pertolongan. Tetapi setiap mujizat yang dia buat, orang Israel tetap mengeraskan hatinya, tetap tidak percaya. Anda lihat berarti saya mengambil satu kesimpulan. Ternyata keadaan tidak pernah mengubah hati orang. Tuhan memberi hukuman kepada orang Mesir, Fir'aun juga gak mau berubah. Tuhan beri mujizat kepada orang Israel, Israel juga tidak mau berubah. Yang membuat orang berubah bukan keadaan yang dia alami. Yang membuat seseorang berubah adalah respon hati orang itu dalam setiap keadaan yang dia alami. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Keadaan tidak memberi orang berubah. Di sana Tuhan beri masalah kepada Mesir, susah berubah. Kepada Israel Tuhan memberi berkat mujizat, susah juga berubah. Ternyata bukan masalah yang mengubah hati orang. Ternyata bukan mujizat yang mengubah hati orang. Yang mengubah hati orang bukanlah keadaan yang dia alami. Yang mengubahkan hati orang adalah respon hatinya di tengah-tengah keadaan yang dia alami. Persoalan bisa membuat Anda jadi lembut, setuju. Tapi persoalan juga bisa membuat Anda jadi keras. Hari ini Anda bisa memilih untuk menjadi keras, ataukah Anda mau mengizinkan di tengah-tengah pandemi Tuhan melembutkan hati Anda. Mujizat dapat membuat orang semakin percaya pada Tuhan, tapi mujizat juga bisa membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Anda lihat, tujuan Tuhan memberi mujizat dalam hidup seseorang. Sebenarnya tujuan Tuhan memberi mujizat dalam hidup seseorang adalah supaya kita mengenal dia makin dalam lagi.
Itu sebabnya saya percaya semakin banyak mujizat yang kita terima, seharusnya semakin kita bersandar kepada Dia. Tapi seringkali kita harus jujur bahwa seringkali kita sama seperti orang Israel. Kita sudah mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat, tetapi ketika masalah datang kita kembali lagi selalu menjadi takut dan khawatir. Ketika di permulaan masa pandemi, saya bisa melihat mana yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mana yang percaya Tuhan, dan mana yang tidak. Mana yang believe, mana yang unbelieve. Mana yang mengeraskan hati dan mana yang melembutkan hati. Sebab ada banyak orang ketika pandemi mulai masuk, kesulitan mulai ada, banyak orang mulai menjadi bimbang, ragu, dan khawatir. Dan saya sering kali bertanya pada mereka, pernahkah sebelum masa ini, pernahkah sebelum waktu ini Tuhan menolong engkau? Mereka jawab pernah. Saya bilang berapa kali? 1 kali atau lebih dari 1 kali? Lebih dari 1 kali. Dan saya bertanya, kalau Tuhan sudah pernah menolong kita dulu, kenapa kita tidak bisa percaya bahwa Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita sekarang? Orang Israel sama. Mereka terima mana, tetapi ketika mereka dapat mana dan kekurangan air, mereka tetap mengeluh. Unbelief, mengeraskan hati, tidak percaya. Ternyata dosa ini bukan dimulai dari orang Israel, tapi sebenarnya masuk lebih dahulu dari orang Mesir. Hari itu Israel berubah menjadi Mesir. Dosa ketiga dan yang terakhir, selalu saya katakan kalau pendeta bilang terakhir, semua jemaat dalam hati berkata, yes, haleluya. Dosa ketiga yang terakhir, yang pertama, unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur. Tidak tahu berterima kasih. Nomor 2, unbelief, mengeraskan hati, tidak percaya. Tuhan sudah pernah tolong, tapi kita sekali lagi tiap kali menghadapi masalah, kita menjadi orang yang takut, bimbang dan ragu. Kita tidak pernah belajar bahwa kalau dulu Tuhan sudah tolong, Dia tetap Tuhan yang sanggup menolong kita sekarang. Yang ketiga dan terakhir saya sebut sebagai unrepented, tidak bertobat. Anda ingat bahwa kisah saya tidak punya waktu menunjukkan, tetapi Anda ingat bahwa kisah dari Fir'aun diakhiri dengan satu peristiwa ketika dia mengejar orang Israel, membawa seluruh tentaranya, dan akhirnya Fir'aun, sang pemimpin, sang raja, beserta dengan seluruh tentaranya dibinasakan Tuhan di Laut Merah. Anda tahu ceritanya adalah akhir dari cerita Fir'aun adalah kematian Fir'aun dengan seluruh tentaranya, sang raja, sang pemimpin dengan seluruh tentaranya, binasa di Laut Merah, di padang gurun. Menariknya adalah kisah akhir dari bangsa Israel di padang gurun adalah kematian Musa dan Harun, pemimpin orang Israel, beserta dengan seluruh satu generasi Israel pun binasa di padang gurun kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi kalau dilihat akhir kedua cerita ini sama. Cerita Fir'aun diakhiri dengan kematian Fir'aun di padang gurun beserta dengan seluruh tentaranya. Sang raja dan sang pemimpin binasa beserta dengan seluruh tentaranya. Dengan orang Israel bagaimana? Kematian sang pemimpin Musa beserta dengan Harun mati beserta dengan seluruh generasi bangsa itu. Kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi Anda lihat akhirnya sama. Kenapa Fir'aun meninggal hari itu? Kenapa Fir'aun dibinasakan hari itu? Sederhana. Sebab sekalipun dia sudah membebaskan Israel, tiba-tiba hatinya berubah. Artinya dia unrepented, tidak mau bertobat. Izinkan saya menjelaskan sedikit pada Anda apa arti bertobat yang saya maksud. Bertobat yang saya maksud bukanlah ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu yang saya maksudkan. Mari saya mengajak Anda pada Ulangan pasal 8 supaya saya bisa mengajarkan Anda lebih jauh tentang arti pertobatan yang saya maksudkan. Ulangan pasal 8 ayat 1 ini yang Alkitab katakan. Tahukah Anda Ulangan 8 adalah pasal yang spesial dalam Alkitab? Salah satu pasal yang paling banyak dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi adalah Ulangan pasal 8, tahukah Anda? Bahkan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, 3 pencobaan setan dijawab oleh Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang berasal dari Ulangan pasal 8. Ulangan 8 adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya encourage Anda, saya mendorong Anda supaya Anda memiliki waktu untuk membaca Ulangan pasal 8 dengan pengertian yang benar. Tapi mari kita lihat Ulangan 8 ayat 1.
Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebentar sebelum saya lanjut pada ayat 3, 4, dan 5, izinkan saya menjelaskan sedikit dari ayat 2. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kepada Musa, penyebab mengapa, alasan utama kenapa dia membiarkan mereka berkeliling 40 tahun. Dia berkata, aku membiarkan engkau berkeliling 40 tahun di padang gurun adalah supaya, dia berkata, aku merendahkan hatimu. Apa arti merendahkan hati? Kalau Anda baca ayat 3 nanti, sebentar kita akan baca. Yang dimaksud dengan merendahkan hati adalah dia membiarkan mereka mengalami sebuah situasi, kondisi, masalah di mana mereka tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikannya. Dia membiarkan mereka menghadapi sebuah persoalan di mana mereka tidak akan pernah mampu dengan kemampuan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan membiarkan mereka merendahkan hati, membiarkan mereka mengalami masalah melampaui kemampuan mereka? Jawabannya adalah dia berkata, supaya engkau bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ternyata begini Bapak Ibu, ternyata kita sekalipun tahu apa yang ada di dalam hati kita, tetapi kita tidak benar-benar mengerti apa yang menjadi isi hati kita yang sesungguhnya. Saya beri contoh begini, seringkali orang berkata, Pak, saya sudah percaya sama Yesus. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Sebab saya harus percaya dong dia ngomong gitu, dia ngomong kok, saya percaya pada Yesus. Saya setuju. Kalau tidak, dia tidak ada di situ hari itu mendengarkan saya berkhotbah. Sama seperti Anda mendengarkan saya khotbah hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, saya setuju engkau percaya pada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, seberapa besar engkau percaya pada Tuhan Yesus? Anda lihat, untuk mengerti seberapa besar ukuran kita percaya pada Tuhan Yesus, itu tidak bisa dilihat hanya dengan peristiwa biasa. Itu hanya bisa dimengerti ketika Anda dan saya mengalami tantangan, rintangan yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikan. Anda mungkin berkata, Pak, saya rendah hati. Ya, saya setuju dong Anda rendah hati. Anda ngomong kok, saya mau tidak mau harus percaya Anda rendah hati. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa besar kerendahan hati Anda? Kerendahan hati Anda hanya bisa dilihat ketika ada satu keadaan orang merendahkan Anda sungguh-sungguh. Baru kemudian bisa dilihat, oh sebesar itu kerendahan hatimu. Kalau orang baru merendahkan sedikit kemudian Anda sudah maki-maki, ternyata kerendahan hatimu tidak sedalam, tidak serendah yang Anda pikirkan. Persoalan, tantangan, rintangan, masalah seringkali untuk menunjukkan kepada kita ukuran hati kita yang sesungguhnya. Seberapa besar Anda setia, seberapa besar Anda percaya, seberapa besar Anda berharap, seberapa besar Anda kuat, seberapa besar Anda mampu, itu hanya bisa dilihat ketika ada tantangan, rintangan, dan persoalan. Oleh sebab itu ayat 3 terus saja supaya tidak berlama-lama. Ayat 3 dia berkata, jadi aku merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Itu yang tadi saya katakan. Membawa mereka pada satu persoalan, membiarkan mereka mengalami persoalan yang mereka tidak bisa selesaikan. Dan kalau mereka berseru, dia memberi engkau makan mana, Tuhan menolong. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, perhatikan baik-baik, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anak.
Nah, garis bawahi kata insaf, sebab ketika saya berkata dosa ketiga, karakteristik ketiga dari roh Mesir adalah unrepented, tidak bertobat. Bertobat yang saya maksudkan di situ bukanlah sekali lagi ketika kita bertobat pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Tapi bertobat yang saya maksudkan di situ adalah insaf menurut Ulangan 8 ayat 15. Apa itu insaf? Insaf adalah ada saatnya Anda gagal, ada saatnya Anda jatuh, ada saatnya Anda melakukan kesalahan, ada saatnya Anda terpuruk. Sama seperti ayat 3 tadi dia berkata, dia membiarkan mereka menjadi lapar. Anda dan saya ada pada satu situasi di mana karena pilihan kita, karena keputusan-keputusan kita, kita menjadi gagal, kita menjadi hancur, kita menjadi terpuruk, kita menjadi terbuang. Dan dia berkata, apabila engkau mengalami itu semua, berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu baik, dia akan menolong engkau. Ayat 3 berkata, dia membiarkan mereka lapar, kemudian memberi mereka makan mana. Dia menolong engkau, dia mengangkat engkau kembali, dia memulihkan engkau, dia memberkati engkau. Tetapi ketika engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Ini insaf, dengar baik-baik, ini insaf. Insaf adalah, engkau belajar dari kesalahan yang dulu, supaya engkau dan saya tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama di kemudian hari kelak. Insaf adalah Anda boleh gagal, Anda boleh jatuh. Silakan Anda gagal, silakan Anda jatuh, silakan Anda salah, silakan Anda mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Oke. Tetapi setelah engkau mengalami itu semua, berseru pada Tuhan. Tuhan itu baik, dia Bapa yang luar biasa. Dia menolong engkau, dia menyelamatkan engkau, dia memulihkan engkau. Tetapi sesudah dia melakukan itu semua, listen to me carefully, dengarkan saya baik-baik. Iya Bapak Ibu, belajar dari kesalahan yang sama supaya kita tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi di masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan insaf, repented. Dia mau berkata bahwa ada sering kali Anda dan saya melakukan kesalahan demi kesalahan yang sama terus menerus. Padahal Alkitab berkata keledai pun tidak akan pernah jatuh pada lubang yang sama kali kedua. Tapi sering kali kita lebih bebal daripada keledai, lebih bodoh daripada keledai, lebih keras kepala daripada binatang. Kita terus menerus jatuh pada dosa yang sama berkali-kali. Itu sebabnya dia berkata insaf seperti bapa mengajari anaknya, ayat ke-5. Kalau saya punya anak kecil misalnya di bawah usia 5 tahun misalnya. Dan kalau saya lihat anak saya di bawah 5 tahun satu kali main pisau, maka saya sebagai orang tua yang baik berkata, nah jangan main pisau nak, nanti kamu akan terluka. Sebagai orang tua yang baik saya akan merampas pisau dari tangan anak saya akan meletakkan itu jauh dari jangkauan anak saya dan berkata, nak dengar perintah papa nak, jangan main pisau. Sebab satu kali kamu akan terluka. Satu kali entah bagaimana tanpa pengawasan kami, tanpa sepengetahuan kami orang tua, anak saya yang balita tadi misalnya bawah 5 tahun, tiba-tiba entah bagaimana menemukan pisau dan bermain dengan pisau. Dan ketika dia bermain dengan pisau, jarinya tertusuk, luka dan berdarah. Tentu saja anak saya yang bawah 5 tahun itu mungkin akan berteriak, mama, papa, tolong. Dan sebagai orang tua yang baik, kami akan datang menolong anak kami. Dan waktu kami datang, kalau saya lihat di sebelahnya ada pisau, tangannya berdarah, saya langsung tahu apa yang terjadi. Dia melanggar perintah saya, dia melanggar perintah istri saya, itu sebabnya dia terluka. Tapi sebagai orang tua yang baik yang kami lakukan bukan memarahi anak kami. Nomor satu, kami akan menolong dia, membebat lukanya, menyembuhkan, mengobati lukanya, memberi obat pada lukanya. Dan sambil mengobati luka anak saya, kami akan berkata, nak, papa mama kan udah bilang jangan main pisau. Nah kan papa mama udah bilang kalau main pisau nanti luka, nanti sakit, kan gak enak. Nah lihat sekarang sakit kan? Gak mau kan? Dan sebagai orang tua yang lebih baik lagi, kami tidak boleh berhenti di sana. Kami akan bilang begini, makanya nak, mulai dari sekarang, apapun yang bapakmu katakan, dengar. Kalau papa bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau papa bilang boleh, tentu saja boleh. Anda tahu itulah insaf.
Ada saatnya Anda dan saya seperti contoh anak balita tadi. Bapa surgawi berkata, jangan nak, jangan itu, jangan lakukan itu. Tapi kita tetap melakukan, dan waktu kita melakukan kita jatuh, kita terluka, kita hancur. Dan waktu kita terluka, kita hancur, kita berseru, Papa tolong. Dan sebagai Bapa yang baik, dia menolong Anda dan saya. Tetapi sembari dia menolong, dia memulihkan kita. Saya percaya satu hal. Di tengah-tengah dia menolong, di tengah-tengah dia memulihkan. Pasti ada satu suara kecil dalam hati Anda dan saya yang bilang begini. Makanya nak, Bapak udah bilang, jangan ya jangan. Mulai dari sekarang, apapun yang Bapak surgawimu katakan, apapun yang Roh Kudus katakan, dengar. Kalau dia bilang jangan, jangan. Kalau dia bilang boleh, boleh. Israel ada satu kali Tuhan bilang kanan, tiba-tiba Israel berkata kami mau ke kiri. Dan ketika mereka ke kiri mereka menjadi hancur. Mereka berseru pada Tuhan, Tuhan menolong. Dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan kembali, dengar ya nak. Kamu hidup bukan hanya karena kamu punya makanan. Kamu juga bisa hidup kalau kamu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab firman Tuhan akan membawamu kepada hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu hidup yang kekal. Hari ini Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa kita bukan hanya butuh hikmat dari Yusuf. Sama seperti karakteristik pertama ketika kita membahas tadi. Saya percaya bahwa hari ini kita bukan hanya harus perlu percaya bahwa kalau Tuhan bisa tolong kita dulu, Tuhan tetap bisa tolong kita sekarang. Tapi hari ini saya percaya yang kita harus lakukan adalah kita perlu mendengarkan Dia jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita perlu mendengarkan suaranya Dia. Saya berdoa tidak ada satupun roh Mesir dalam hati Anda dan saya. Tidak ada unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur berterima kasih. Biarlah jemaat HCC menjadi jemaat yang bersyukur. Tidak satupun dari Anda dan saya memiliki unbelief, tidak percaya, mengeraskan hati. Walaupun kita sudah melihat mujizat demi mujizat, tetapi setiap kali mengalami masalah kita tetap menjadi orang yang bimbang dan ragu. Saya berharap tidak ada. Kita menjadi orang yang percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Dia tetap sanggup menolong. Sebab kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi yang ketiga, biarlah jangan hati kita menjadi keras dan tidak pernah mau berubah. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana perubahan itu harus terjadi. Dunia bisnis berubah, dunia informatika berubah, dunia pendidikan berubah. Gereja dalam online, ibadah menjadi online pun berubah. Tapi yang paling penting bukan perubahan institusi dan organisasi. Yang paling penting adalah maukah hati Anda dan saya bertobat, berubah. Supaya ketika kita selesai dengan semua masa pandemi ini, kita muncul bukan sebagai orang yang lebih bitter, lebih pahit, tetapi kita muncul sebagai orang yang lebih better, lebih baik. Saya percaya bahwa Anda dan saya butuh Tuhan hari ini. Oleh sebab itu mari saya undang kita satu dalam doa. Kita datang pada Dia. Kita datang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus pada Tuhan. Seandainya Anda masih unthankful hari ini, Anda tidak bisa mengucap syukur. Ingat bahwa justru dosa tidak mengucap syukur, justru ada penyebab terjadi perbudakan dalam hidup orang Israel. Dan seringkali dosa tidak mengucap syukurlah penyebab terjadi perbudakan, kekhawatiran dalam hidup Anda. Kenapa saya tidak bisa bebas dalam kekhawatiran? Kenapa saya tidak bisa bebas dari ketakutan saya? Sebab Anda tidak lagi mengucap syukur. Kenapa saya kecewa? Kenapa saya menjadi pahit? Sebab mungkin karena Anda tidak mengucap syukur. Dan ketika seseorang tidak bisa mengucap syukur, percayalah dosa kedua sudah menanti. Orang itu tidak bisa percaya. Unbelief. Orang itu akan mengeraskan hati dan mengeraskan hati dan mengeraskan hati. Oleh sebab itu Bapa jamah kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang bisa mengucap syukur. Ajar kami jadi orang yang bisa percaya, tidak mengeraskan hati. Dan ajar kami orang yang mudah untuk berubah. Kami belajar dalam cerita-cerita Alkitab bahwa yang membuat Raja Saul berbeda dengan Raja Daud. Bukan karena Raja Daud lebih baik daripada Raja Saul. Bukan karena dosa Daud lebih kecil daripada dosa Saul.
Seringkali dosa Daud jauh lebih besar daripada dosa Saul. Tetapi mengapa engkau mengasihi Daud dan membiarkan dan tidak berkenan kepada Raja Saul? Sederhana. Sebab Raja Daud mudah ditegur. Raja Daud mudah untuk berubah. Raja Daud mudah untuk datang pada Tuhan dan bertobat. Seringkali kami menjadi orang yang sukar untuk ditegur. Kami menjadi orang yang sukar untuk berubah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, sungguh-sungguh jamah kami. Dan hari ini robah hati kami. Jadi hati yang lebih bersyukur, hati yang lebih setia, hati yang lebih mengasihi keluarga. Saya mendoakan suami istri kalau hari ini ada di tengah-tengah ketegangan dalam hubungan suami istri. Izinkan Roh Kudus masuk dan menjamah Anda. Saya sungguh-sungguh digerakkan sedemikian rupa. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup nikahmu. Jangan mengeraskan hati lagi hai suami, jangan mengeraskan hati lagi hai istri. Anak-anak jangan mengeraskan hatimu, orang tua jangan mengeraskan hati. Izinkan kasih Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan izinkan dia mulai melembutkan engkau dan merubah engkau. Kebencian biarlah berubah menjadi kebaikan. Kemarahan berubah menjadi kasih. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dan biarlah pada hari ini kami bisa menjadi kuat ketika ada banyak orang yang menjadi lemah. Hari-hari ini biarlah kami menjadi orang yang berani ketika ada banyak orang yang menjadi penakut. Hari ini biarlah kami menjadi orang yang punya pengharapan ketika ada banyak orang yang sementara berputus asa. Hari ini sehingga kami bisa menjadi berkat dan terang kepada mereka yang sementara redup dan gelap. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jemaat HCC bukan jemaat yang mundur. Setiap jemaat HCC menjadi jemaat yang justru pada masa-masa ini melangkah maju satu langkah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yes, they not be bitter but they will be better. Mereka bukan jadi pahit tetapi mereka benar-benar jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, memberkati Anda dan saya, menguatkan Anda dan saya, supaya kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan Anda dan saya berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.